kegiatan supervisi akademik gitu ya. Jadi kegiatan supervisi akademik ini merupakan sebuah proses yang memberdayakan sekaligus menjadi pengembangan diri bagi guru, maksudnya begitu, dalam rangka mengembangkan metode atau strategi dalam mengajar arah yang lebih baik, sehingga nantinya mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang tidak pada. Nah, kaitannya dengan supervisi akademik ini nanti kurang lebihnya itu ada 3 tahapan yang akan kita lalui ya dalam kegiatan supervisi ini. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan praobservasi, di mana kegiatan praobservasi ini nanti saya beserta akan ngobrol-ngobrol, cakap-cakap tentang apa saja yang harus dikerjakan, kemudian apa yang menjadi kesepakatan kita berdua sebelum nantinya sebelum melaksanakan pembelajaran pada tahap berikutnya. Nah, kemudian di tahap yang kedua yaitu observasi itu nanti Bimbing akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan di tahap observasi. Nah, kemudian nanti pada tahap observasi itu saya akan mengamati segala proses yang Bimbing lakukan. Gitu. Saya akan mencatat teman-teman yang ada dalam proses observasi itu. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pasca observasi, di mana nanti setelah Bimbing selesai melaksanakan pembelajaran kelas, kita akan kumpul lagi seperti ini, berbincang-bincang lagi. Nah, yang pada intinya di situ nanti adalah menyampaikan hasil observasi yang sudah dilakukan berdasarkan data dan fakta. Kemudian nanti saya akan memberikan umpan balik serta supaya tidak lanjut dalam pengembangan kompetensi itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kaitannya dengan supervisi. Nah, di sini kita melaksanakan kegiatan praobservasi. Tentunya ada harapan tersendiri nih bagi gurunya ya, khususnya dalam tahapan ini yang pertama ini. Mungkin apa harapan yang bisa disampaikan? Nah, kegiatan ini saya berharap sekali nantinya itu bisa lebih siap ya, dan lebih tahu tentang apa atau segala sesuatu yang mungkin akan saya lakukan pada kegiatan berikutnya nanti, sehingga bisa memperlancar proses pembelajaran. Jadi harapannya tadi adalah menjadi lebih siap ya Bu ya. Yang pertama, kemudian juga tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan dari kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Baik, itu harapannya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, ini Bu kapan kira-kira pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti yang akan saya observasi itu dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ini yang dijuali akan saya bisa laksanakan pada tanggal 5 April Pak, hari Rabu ya. Tanggal 5 April ya. April 2023 hari Rabu ya Bu ya. Pelaksanaannya berarti minggu depan ya. Nah, kemudian selanjutnya kaitannya dengan pembelajaran nantinya ya Bu ya, yang akan dilaksanakan Bimbing, ada mata pelajaran yang harus disesuaikan atau ada mata pelajaran yang harus disampaikan. Nah, ini mata pelajarannya kira-kira pada mata pelajaran apa nih Bu? Matematika ya. Oh ya, di kelas 1 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, jadinya terpisah mata pelajarannya, terpisah tidak sesuai dengan sebelumnya. Baik. Ya, kalau boleh tahu Bu, untuk mata pelajaran matematika tadi itu mau difokuskan pada materi apa? Materinya untuk materi ini saya mengambil bilangan Pak. Materi tentang bilangan. Materi tentang bilangan yaitu menjumlahkan dan mengerahkan bilangan data sampai dengan 20. Menjumlahkan dan mengerahkan bilangan data sampai dengan 20. Itu untuk fokus materi. Nah, kemudian materi tadi sudah. Kemudian selanjutnya adalah tujuannya. Mungkin Bu bisa merincikan tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan capai dalam proses tersebut.
tujuannya yang ingin saya capai, siswa itu nantinya dapat menjelaskan dan menerangkan dengan bahasa sampai 20 dengan benar ya Pak ya. Sehingga nanti bisa berinteraksi dengan masyarakat atau teman-teman yang lain berkaitan dengan penjelasan dan pengurangan bilangan tersebut. Jadi tujuannya tadi siswa harapannya dapat melakukan penjelasan terhadap bilangan caca 1 sampai 20 ya melalui apa tadi itu? Pengamatan ya, pengamatan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Tujuannya itu saja ya Bu ya. Iya. Fokuskan pada itu. Baik. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan hal ini tentu sudah barangkali ini sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya sebelumnya dalam rangka seperti nanti. Nah, persiapan apa saja itu yang sudah dilakukan sampai saat ini? Pasti mau belajar ya. Ya, belajar, ya, syarat wajib ya, belajar. Bukan RDP lagi namanya itu ya. Belajarnya itu. Terus alat peraga tentunya Pak. Ya, ada alat peraga. Nanti akan diajarkan alat peraga, gambar-gambar, ditambah lagi video pembelajaran. Video pembelajaran. Jadi, itu ya Bu ya sudah disiapkan sampai saat ini ya. Ada modul ajar, alat peraga, dan video pembelajaran. Jadi, memang modul ajar itu ya wajib ya Bu ya seperti perencanaan RDP. Nah, RDP tentu nanti kita pembelajarannya bingung nih mau diarah kemana ya nanti itu terkait dengan persiapan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tadi Bu Yud kan sudah memilih materi tentang bilangan, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan caca 1 sampai dengan 20 ya. Nah, itu mungkin ada alasan tersendiri ya Bu dari jenengan mengapa memilih materi itu yang mau diajarkan ke siswa nantinya. Ya, karena materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari Pak. Ya, dan nantinya agar anak-anak itu terampil dalam berhitung. Itu dari Ya, agar juga meningkatkan kemampuan masing siswa sehingga nantinya bisa sebagai bekal untuk masa depan. ada 2 alasan ya yang mendasari tadi materi bilangan khususnya pada penjelasan dan pengurangan caca. Yang pertama adalah siswa memiliki pemahaman yang baik ya, keterampilan yang baik dalam hal menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, yang mana nanti dampak dari pengajaran ini akan memberikan pemahaman kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan kehidupan mereka berhitung itu ya Bu ya. Terus yang kedua adalah melatih kemampuan numerasi ya Bu ya, numerasi yang nantinya juga akan berdampak pada kemampuan mereka melanjutkan ke jenjang atau fase berikutnya itu ya. Bagus sekali Bu alasannya ini. Jadi memang berkaitan dengan kontekstual langsung dengan kehidupan siswa. Nah, dalam hal mencapai atau ya mencapai tujuan pembelajaran sebelumnya tadi ya Bu ya. Di sini tentu kita sebagai guru punya cara-cara atau strategi yang sudah kita pilih, sudah kita rencanakan dalam hal mencapai tujuan yang kita tetapkan tadi. Mungkin bisa dijelaskan itu lebih rinci strategi dalam pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan ya. Ini seperti apa sih kalau kita tahu? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran terstrukturisasi. Ya, kurikulum saat ini yang berlaku betul. Karena anak-anak SDN 1 Kerapinan ini memiliki kebutuhan yang beragam, kemampuan yang beragam, sehingga nanti kita pun harus bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa maksimal dalam belajar. Bisa saja Bu strateginya ya. Jadi yang Ibu Lilin gunakan atau yang nantinya akan diterapkan itu berkenaan dengan strategi berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini kenapa dipilih? Memang dari penerapan kurikulum di sekolah memang kurikulum merdeka yaitu yang berlaku di kelas 1 sehingga kemudian memilih strategi berdiferensiasi yang tadinya dengan alasan apa dapat memfasilitasi kebutuhan belajar yang beragam kepada siswa.
Kalau boleh tahu untuk kaitannya dengan karakter yang berbeda di kelas 1 itu ada karakter apa saja yang mengamati itu mungkin dari kesukaan atau mungkin minat anak-anak. Minatnya mungkin ada yang suka kartun, ada yang suka gambar, atau audio. Audio visual seperti menggambar kita praktek yang keterampilan. Jadi ada 3 karakter yang berbeda ya dia tadi ya. Lebih sudah dan sekarang mungkin dari persiapan tadi kepada persiapan yang sudah disampaikan, ada yang mungkin barangkali ada yang masih kurang gitu yang perlu disempurnakan lagi. Kira-kira tentang apa? Ya, kalau modul ajar insya Allah sudah siap. Oh, modul ajar sudah siap. Untuk melengkapi mungkin nanti alat peraga. Oh, di bagian alat peraga. Ya, mungkin lebih banyak lagi Ya, lebih atau banyak agar lagi. anak-anak lebih Sebenarnya sudah ada tapi belum lengkap Iya, gitu ya, Bu, ya. ditambah. Ditambah lagi. Baik. Jadi modul ajar sudah siap ya. Terus untuk alat peraganya yang lengkapi lagi penambahan. Nah, kira-kira kapan nih untuk melengkapi yang kurang tadi? Apakah segera mungkin atau tunggu nanti mendekati hari H atau hari pelaksanaan pembelajaran? Secepatnya Pak, karena nanti kalau mepet malah bingung sendiri. Oke, jadi secepatnya segera mungkin. Pelaksanaan, ya. Sebelum pelaksanaan. Jadi kita pelajari segera dilengkapi, nanti takutnya pada saat mau pelaksanaan observasi atau praktik langsung itu wah, ada kelupaan gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini tentu dalam hal pelaksanaan nanti Buyun kan nggak mungkin sendiri ya. Ya. Barangkali ada kendala atau hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan. Kira-kira siapa nih yang akan dilibatkan dari proses nanti di pembelajaran gitu. Ya, tentunya teman-teman siswa sesama guru yang ada di lingkungan sekolah sekolah dengan Hanya itu saja begitu. sama Pak Rizky juga bisa nanti. Oke, siap. Oke, saya juga siap bantu nanti Iya. insya Allah. Nah, kalau misalkan ada kendala pada saat kegiatan berlangsung, tapi harapannya ya tidak ada kendala ya Bu, ini ya lancar ya dari proses awal sampai akhir. Baik, jadi rekan sejawat. Kemudian tadi kita dengan materi juga kedua strategi. Nah, sekarang ini kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa supervisi akademik itu pada dasarnya adalah tujuan besarnya itu merupakan upaya memberdayakan diri dan upaya mengembangkan potensi diri khususnya dalam diri guru kaitannya dengan program pengajaran atau yang nantinya itu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini tentu supervisi akademik itu nanti kan ada area pengembangan yang harus dilakukan oleh guru kaitannya dengan kompetensi dalam diri masing-masing. Ini kira-kira apa nih kompetensi yang mau dikembangkan dari proses supervisi akademik nanti? Areanya yang bisa digunakan ya untuk kompetensi pedagogik dan sosial. Satu, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial. Untuk yang kaitannya dengan kemampuan pedagogik, nanti saya berharap memiliki keterampilan dalam kemampuan yang baik untuk perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, terus merancang dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta memahami karakteristik peserta didik yang beragam tadi untuk mengembangkan segala potensi yang ada di dalam peserta Di didik. dalam potensi Ya. itu yang Untuk pedagogik ya Bu, kompetensi. pedagogik, ya. Untuk yang kompetensi sosialnya, saya berharap peserta didik nanti mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan secara efektif, ya, dengan peserta didik yang lain maupun dengan gurunya. Ya itu saja Bu kompetensi yang akan dikembangkan. Dua ada dua. Bagus ini ya kaitannya dengan kompetensi memang kita sebagai guru kan
di undang-undang disebutkan ada 4 kompetensi inti dalam pengajaran, ya tidak ada kompetensi bagian, kompetensi sosial, kemudian kompetensi pedagogik, dan satunya kompetensi profesional. Di sini tadi dalam rangka supervisi yang dipilih adalah kompetensi pedagogik, ya, dimana tadi indikatornya dalam kompetensi ini individu mampu merencanakan pembelajaran, gitu ya, kemudian dapat melaksanakan juga dari perencanaan yang sudah dibuat, kemudian juga mampu memahami karakteristik dari setiap peserta didik di sekolah. Dan tidak hanya itu saja, tadi disebutkan ada kemampuan dalam hal mengembangkan potensi, ya, dalam diri siswa, kemudian juga dalam rangka buat perencanaan yang lebih baik. Itu yang penting. Kemudian yang kompetensi sosial tadi yang saya pahami, Bu Yud ingin mencoba mengembangkan kemampuan berkomunikasi, ya Bu, ya, dan berinteraksi secara efektif kepada siswa. Tidak hanya siswa, guru dan siswa, namun siswa dan oke, semoga nanti kompetensi yang dengan harapan ini dapat berkembang, itu ya, selama kegiatan supervisi ini. Nah, kaitannya dengan pengembangan kompetensi tadi, bagaimana nih strategi yang sudah direncanakan ini dari kompetensi pedagogik dan kompetensi strategi? Sebenarnya saya harus menyiapkan atau membuat perencanaan yang matang. Ya, perencanaan yang matang. Terlebih dahulu dengan cara memetakan tentang setiap kebutuhan dari peserta didik. Dipetakan dulu. Itu yang kompetensi pedagogiknya. Kemudian yang sosial, Ya, saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak sehingga nantinya anak-anak pun mudah dalam berkomunikasi baik dengan gurunya maupun dengan sesama siswa. itu ya strateginya, itu ya. Di kompetensi pedagogik tadi, strategi yang dilakukan adalah melakukan perencanaan secara matang, ya, dengan cara pemetaan segala kebutuhan belajar dari siswa kelas 1 sebelum melakukan perencanaan. Nah, harapannya dari strategi tadi dapat memunculkan perencanaan yang tepat, gitu ya, efektif pembelajaran, bisa maksimal sesuai dengan keadaan. Terus yang kompetensi sosial tadi akan strateginya adalah menggunakan bahasa, karena kelas 1 itu beda ya dengan kelas 6. Jadi cara komunikasi kita juga bahasanya tidak perlu yang sulit-sulit, ya, menggunakan bahasa yang seusia mereka. Oke, bagus cukup strateginya, ya. Maka nanti bisa belajar. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu pada percakapan kita di pra-observasi ini, ada nggak yang disampaikan lagi kali? Berarti ada yang tertinggal ingin disampaikan di sebelum percakapan kita akhiri. Sementara belum ada Pak. Sementara itu dulu yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan Pak Rizky dan teman sejawat juga dapat bisa membaca. Jadi cukup ya Bu, ya. Saya rasa sampai ini sudah cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, saya juga terima kasih nih Bu, ya, atas waktu yang sudah diluangkan Bu Yuyun untuk hadir di perpustakaan ini, kita ngobrol kaitannya dengan kegiatan observasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bu Yuyun pada tahap observasi. Oke. Nah, saya juga berharap nanti pada tahap observasi itu Bu Yuyun bisa melaksanakan dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, mulai dari materi, tujuan belajar yang dicapai, kemudian strategi yang digunakan, dan lain sebagainya. Ya, saya ini tidak sabar untuk segera menunggu nanti hasilnya gimana pada tahap observasi itu. Ya. Kira-kira sudah siap nih Bu untuk disupervisi? Insya Allah Insya masih ada benda waktu sambil belajar lagi. Masih ada beberapa hari ke depan, ya Bu, ya. Menyiapkan alat-alat terakhir. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya Bu, tadi kita sudah menyepakati secara bersama. Yang pertama kaitannya dengan materi yang akan disampaikan tentang bilangan di mata pelajaran matematika, ya Bu, ya.
Terus tujuan pembelajarannya adalah tadi siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan kaca 1 sampai 20 menentukan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Kemudian strategi yang dipilih tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk kompetensi yang ingin coba dikembangkan Bu Yuyun dalam rangka seperti ini adalah satu, kompetensi pedagogi, kemudian dua, kompetensi. Saya rasa sudah cukup lengkap dan detail nih Bu ya, untuk persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu ya Bu untuk percakapan kita, obrolan kita di siang hari ini. Kita nanti memberikan manfaat konkret juga banyak gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya gitu. Oke. Moga Bu bisa meninggalkan tempat saat sudah cukup. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, assalamualaikum. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik anak-anak, untuk mengawali pagi ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung mati, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Aku sayang ibu, dua-dua. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Sekali lagi, balonku ada 5 ya. 1, 2, 3. Balonku jauh, balonku tinggal, ku pegang. Oke, nah hari ini seperti yang sudah diutarakan Bu Guru kemarin, hari ini kita akan belajar tentang apa dah? Penjumlahan ya. Sekarang hari apa? Oke, benar, tanggal 4 Mei 2023 ya. Coba semuanya dari belakang kelihatan? Oke, dibaca bersama-sama ya. Yang serempak. 1, 2, 3. Guna tidak bagi kehidupan kita? Berguna. Untuk apa? Tadi dibacaannya untuk menghitung jumlah benda, betul ya. Misalkan regen jadi pedagang ya. Nah, ada yang membeli buku. Regen tadinya stoknya di tokonya Regen ada 10 buku misalkan ya. Terus
Terus ada orang yang membeli, bilangnya, Pak, saya mau membeli 5 buku. Rejun tidak melihat orang itu mengambil berapa, ya. Nah, ternyata orang itu mengambil 6. Kira-kira Rejun rugi apa tidak? Rugi berapa? 1. Harusnya orang itu tadi mengambil 5 karena membeli 5 ya, tapi mengambil 6. Nah, kalau Rejun nggak bisa berhitung, nah Rejun akan mengalami apa? Apa tadi? Iya, rugi ya. Makanya berhitung penjumlahan kita sehari-hari. Kita bisa menghitung jumlah benda dengan benar ya. Bu Guru punya soal 3. Saya akan memanggil 3 dari teman-teman kalian ya. Saya maju ke depan. Salwa, terus Keke, sama Iqbal. Salwa di sebelah sana, Keke di tengah, Iqbal di sini. Coba dihitung sendiri. Yang di belakang, ayo kita koreksi bersama-sama. Punyanya Salwa berapa? 6 ditambah 5. Hasilnya berapa? 11. Berarti punyanya Salwa benar apa salah? Benar. Sekarang punyanya Keke 10 ditambah 0. Hasilnya Keke menjawab 10. Benar apa salah anak-anak? Benar juga, pintar. Yang 7 ditambah 5. Iqbal menjawab 12. Benar apa salah? Benar. Oke, berarti ketiga-tiganya benar semua. Tepuk tangan anak-anak. Oke, duduk dulu, kembali ke tempat. Ganti soal lagi 1 kali. Ingatannya berapa? Berapa? 9. Terus ditambah tangannya Edo berapa? Mana 8 tadi? Ayo dihitung, mari 9. Berapa? Oh iya. Oke, menghadap ke depan dulu. Salah? Benar, yakin? Yakin benar? Yakin. Betul. Punyanya Edo 9 ditambah 8, Edo menjawab 17. Bagaimana? Ayo, benar apa salah ya? Benar. Dan ditambah 5, hasilnya 14. Benar. Tepuk tangan lagi, bisa. Oke, sekarang ini menghadap ke belakang dulu. Posisinya dibalik deh. Siapa? Aim, bisa? Aman duduk sini enggak? Sebentar, duduk kelompok dulu. Nah, Rejun duduk sini juga. Kan agak sini ya. Porsinya bawah sini. Ini biar di sini dulu. Nah, dulu. Ayo dibalik Putri, bisa? Kelompokan kecil ya. Nah, oke, duduk di sini dulu. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas atau latihan di depan ya. Sekarang ada tugas kelompok yang harus dikerjakan secara bersama-sama, dihitung bareng-bareng.
Nih kelompok 1. Sama pensilnya mana? Agak sini geser biar kelihatan. Nih pensilnya mana Nabila? Nabila saja wes yang mengeluarkan pensil. Ini tugas kelompok dipikir bersama sama ya. Nah anak-anak, di sini Bu Guru punya kerikil ya. Tadinya Bu Guru mau membawa peraga yang namanya kelereng, tapi berhubung kelerengnya tidak ada, Bu Guru ganti dengan kerikil ya. Nah ini nanti bisa digunakan untuk menghitung jumlah atau penghitungan soal yang ada di sini ya. Nah bisa dibuat untuk menghitung. Yuk, dihitung bareng-bareng. Ojo ngasih kaya, teman kerjakan ini. Ayo bareng-bareng, teman-teman. Sini. Misalkan kamu ngerjakan soal yang mana, dihitung bareng. Ayo ikut bareng-bareng. Ya, jalan sini wes, jalan ke sini. Sekarang kerjakan soal nomor 2 bareng-bareng ya, namanya kelompokan ya. Kita yang teliti ya, gak boleh bertengkar. 14 tanya diisi di sini ya. Yang bagian nulis siapa ya? Nah ditulis nomor 1 tadi jawabannya berapa? Soal nomor 1 no. Mana soal nomor 1 mana? Apa? Ayo dihitung bareng-bareng dong. Berapa dulu dihitung kerikilnya? Di sini kelompok 2 berdiri sebelah sini. Di sini menghadap ke depan, menghadap ke papan tulis, menghadap papan tulis, menghadap papan tulis. Ayo menghadap papan tulis. Terus Bin tunjuk kelompok 1, Kevin mewakili, ditulis di depan. Kelompok 2 Arya yang tinggi ya, ditulis di depan sini soalnya sama jawabannya. Cek kapure ambil sana Le. Bisa. Satu 7 ditambah 3 hasilnya 10. Nomor 2 9 ditambah 5 hasilnya 14, tambah 4 hasilnya 20. Ini hasilnya benar. Yang kelompok 2 7 ditambah 3 10, 9 ditambah 5 ada 14, 12 tambah 3 15, 15 tambah 0 15, 16 tambah 4 Bagaimana? Bisa? Ada kesulitan? Yakin?
Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menjawab soal mandiri dengan benar. Dilanjutkan mengerjakan tugas kelompok dengan benar, hasilnya 100 semua. Sudah bisa beneran? Untuk penjumlahan sudah paham? Sudah. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang penjumlahan, tapi dengan materi soal bercerita ya. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Saya kirim lewat WA grup di rumah ya. Nanti bisa ditulis di buku tulis, soalnya ada 5. Dikerjakan sendiri ya. Nanti di-share di grup sepulangnya sekolah. Anak-anak, hari ini Bu Guru cukupkan sekian pembelajarannya. Anak-anak nanti pulang sekolah berjalan di sebelah kiri sampai rumah, ganti baju ya, mengerjakan tugas ya. Salam untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bersyukur ada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini saya bisa bertemu lagi nih dengan Bu Yuyun selaku guru kelas 1. Yang kemarin beberapa hari kita sudah sempat bertatap muka, ngobrol-ngobrol juga kaitannya dengan rangkaian kegiatan supervisi ya Bu ya. Waktu itu kita sudah membangun kesepakatan di setiap tahapan, ada tahap pra-observasi, kemudian beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan observasi tersebut ya Bu ya. Dan saat ini kita memasuki pada sesi yang terakhir dari rangkaian supervisi akademik. Nah, sebelum itu Bu, pada kegiatan kita di pasca observasi ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak PP, yaitu Bapak Solipiani, yang pada kesempatan ini sudah menyempatkan waktunya ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, itu Pak PP dalam hal ini nanti akan memantau proses wawancara kita tuh kaitannya dengan tahap akhir dari rangkaian supervisi akademik. Bu Yuyun sehat ya Ibu ya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, oke. Langsung saja Bu. Jadi ada beberapa yang harus kita obrolkan dalam kegiatan pasca observasi ini. Ya tentunya dengan kaitannya dengan beberapa kesepakatan sebelumnya di tahap pra-observasi dan juga kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan gitu. Iya Pak. Yes. Jadi yang pertama yang ingin saya coba tanyakan ke Bu Yuyun itu adalah pengalaman atau perasaan pada saat jenengan kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran tentunya ya bersama anak-anak di dalam kelas. Itu tentunya setelah melakukan pembelajaran muncul perasaan-perasaan yang mungkin bagi Ibu Yuyun itu sangat bermakna dari pengalaman itu. Mohon bisa disampaikan Bu, kira-kira seperti apa ini perasaan yang Ibu alami? Iya, Pak Rizky, Pak PP juga selama ini setelah pelaksanaan observasi kemarin, perasaan muncul di dalam benak saya itu ada 3 Pak yang saya rasakan. Ada perasaan senang, ada perasaan sedih juga, ditambah lagi perasaan bersyukur. Oh, ada 3. Iya, ada 3 Pak.
Yang pertama, saya merasa senang sebetulnya. Karena apa? Karena target atau poin pembelajaran dari RPP saya yang sudah saya rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Ya. Terus saya selain itu juga merasa sedih. Oh, ada sedih. Nah, iya, selain itu sedih juga Iya. karena terdapat beberapa poin juga yang masih belum tersampaikan pada saat proses pembelajaran itu, Pak. Nah, yang ketiga, saya merasa bersyukur sekali karena apa? Karena proses pembelajaran saya waktu itu langsung dinilai oleh Pak Rizky, mendapat umpan balik yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya lagi. Wah, amin. Iya, Pak. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi ya Bu, tadi Iya. yang disampaikan perasaannya itu selama proses yang sudah dilaksanakan ada 3 ya perasaan tadi ya. Di sisi lain ada perasaan senang, ada sedih juga tadi, dan juga rasa syukur. Jadi senangnya karena tujuan daripada pembelajaran yang Ibu tetapkan di tahap sebelumnya itu sudah tercapai dengan baik tujuannya. Kemudian dari perasaan sedihnya itu muncul karena mungkin Bu Yun secara tidak langsung sadar pada saat setelah melaksanakan praktik pembelajaran itu ada beberapa komponen atau bagian-bagian di proses tadi yang belum tersampaikan atau terlaksanakan dengan optimal. Kemudian juga yang ketiga tadi, kalau boleh saya ulangi lagi, bersyukur ya Bu ya, karena aktivitas pembelajaran secara langsung bisa dinilai, sehingga tahu oh saya ini belum tepatnya di bagian apa, kemudian sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah itu ya pertanyaan pertama tadi ya Bu ya, saya ingin mencoba menanyakan perasaan. Kemudian selanjutnya ini Bu, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penilaian Bu Yuyun ya, khususnya terhadap perform atau tampilan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, khususnya ini pada pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial yang sudah kita sepakati di tahap sebelumnya ya, di observasi itu. Iya, Pak Rizky, maaf sebelumnya. Mungkin pada saat ini saya masih berada di level 7 kayaknya, Pak. Saya merasa gitu ya. Nilainya mungkin dari Iya, dari skala 7 dari rentang nilai 1 sampai 10 itu ya. Nah, tapi ini juga saya sudah merasa ada peningkatan, Pak. Sedikit mungkin ya, Mas Ihan. Karena pada proses sebelumnya itu mungkin saya masih ada di skala 6. Ya, sekarang ada di poin 7. Ya, ini merasa sangat bahagia juga ya, ada peningkatan sedikit. Iya, Pak. Ya, peningkatan ini saya rasa mungkin jelas terlihat pada saat anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan suatu tugas kelompok. Ya, mereka sudah bisa berkomunikasi, menyelesaikan tugas bersama, bagaimana membangun kekompakan dalam kelompok tersebut. Tapi ini pun saya juga masih merasa harus butuh proses dan belajar lagi untuk kedepannya agar lebih baik bisa mencapai poin. Kalau 10 tidak mungkin ya Pak ya. Ya, harapannya ya kalau mungkin lebih meningkat maksimalnya lagi. 10, tapi nanti selama untuk menuju proses itu ya mungkin Bu, dari 8 ke 9 mungkin seperti itu. Peningkatannya tahap. Iya. Jadi itu ya Bu ya, tadi kalau menurut penilaiannya Bu Yun atas perform yang sudah dilakukan sudah menuju atau sudah berada pada titik 7 ya, dari skala 1 sampai 10. Nah itu untuk menuju angka maksimal 10 itu rasanya kalau ada lagi ya masih butuh proses yang lebih lanjut lagi, proses yang betul lagi. Dan tadi bisa disampaikan dari peningkatan 7 tadi sebelumnya di angka 6 ya, itu sudah ada ya peningkatan 1 poin di atas. Tuh, kemudian tadi dari penilaian Bu Yun tadi terhadap perform itu terlihat adanya peningkatan itu di aspek kelompok siswa ya, yang sudah kolaborasi secara baik dalam proses belajarnya di dalam kelas seperti itu. Oke. Nah, baik Bu Yun, kaitannya dengan tadi penilaian yang sudah Ibu sampaikan itu tentu ada beberapa hal atau hambatan di sini Bu yang mungkin Ibu rasakan
sebelumnya. Nah, ada tidak Bu hambatan-hambatan atau kendala dalam melakukan sebuah pembelajaran tadi? Yang jelas pasti ada Pak ya. Oke. Yang jelas pasti ada, apalagi anak-anak ini masih di kelas 1 ya. Itu saya masih terkendala bagaimana cara membangun rasa percaya diri anak untuk bisa berkolaborasi dengan temannya tadi. Itu masih sulit. Yang kedua, mengkondisikan untuk berkelompok tadi Pak, untuk bekerja sama dengan sesama anggota kelompok. Nah, ini masih terlihat ada beberapa siswa yang masih belum bisa fokus atau belum bisa bekerja sama dengan temannya. Mungkin seperti itu hambatannya. Jadi ada dua hambatan ya Bu yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan percaya diri tadi ketika jenengan sudah mencoba memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa itu dengan pertimbangan, oh saya sudah menggunakan bahasa atau yang mudah sekali mereka, tapi kenapa masih bingung, mungkin ada yang ragu untuk berpendapat dan sebagainya, itu bertanya dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua hambatannya kaitannya dengan untuk berkelompok berkelompok bekerja sama. Pada intinya kita membangun komunikasi yang baik antar siswa ya Bu, tetapi pada kenyataannya di dalam proses belajar yang Ibu laksanakan itu ada beberapa anak yang mungkin terlihat kurang fokus atau kasih situ main sendiri, ada yang mungkin ngobrol dengan temannya, sedangkan teman-teman yang lain sudah aktif berkelompok bekerja sama. Jadi hambatan yang mungkin tadi menyebabkan peningkatannya yang belum terlalu signifikan pada itu hambatan kendala itu. Baik. Nah, kemudian kaitannya dengan hambatan sudah ya. Mungkin dari beberapa hambatan atau proses yang Ibu lakukan itu ya barangkali ada sisi positif atau mungkin hal-hal positif yang sudah Ibu coba lakukan itu apa saja Bu? Tentunya tidak hanya negatif semua ya. Nah, mungkin ada poin-poin positif atau hal-hal positif yang sudah Ibu coba terapkan di dalam proses belajar. Iya Pak, sebenarnya saya sudah berusaha dengan maksimal ya untuk membuat pembelajaran itu mengena pada anak ya. Diawali dengan bernyanyi bersama untuk membangkitkan semangat motivasi siswa untuk belajar itu ya. Bernyanyi bersama, entah itu lagu-lagu yang jelas berkaitan dengan materi pada saat itu. Yang kedua, saya sudah membuat atau menghadirkan media pembelajaran ya yang saya buat semenarik mungkin dan sesuai dengan perkembangan usia siswa ya, sesuai dengan materi ajar juga ya. Yang ketiga, saya juga mengajukan tanya jawab kepada siswa berkaitan dengan materi tersebut yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mungkin. Ada juga saya sudah mengkondisikan siswa untuk belajar berkelompok tadi Pak. Sehingga mereka bisa saling berbagi ide, saling berpikir bersama sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah. Iya, mungkin itu yang sudah bisa saya lakukan. Jadi hal-hal positif yang menurut Bu Yuyun itu sudah dicoba diterapkan ya Bu ya dalam pembelajaran tadi. Ada 4 ya. Jadi yang pertama kalau boleh saya ulangi lagi ada mengajak atau siswa membangkitkan motivasi siswa itu dengan mengajak bernyanyi, karena ya anak kelas 1 ya Bu ya, mungkin perkembangannya sehingga perlu untuk merangsang motivasi itu dengan cara bernyanyi bersama tadi. Dan tentunya tadi bernyanyinya itu juga tidak asal-asalan begitu ya, bernyanyi lagu-lagu yang mungkin tidak sesuai dengan konteks pelajaran, tapi Bu Yun sudah menerapkan hal positifnya dengan mengaitkan nyanyian itu dengan materi yang nantinya ya akan disampaikan, tapi mereka mungkin tidak sadar kalau itu nanti berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua tadi Bu Yun juga sudah menghadirkan sebuah benda-benda yang itu
sudah mereka ada di sekitar mereka begitu ya Bu ya, untuk membantu mereka dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentunya itu ya Bu ya, dari materi pelajaran apa tentang penjumlahan, penjumlahan. Kemudian juga yang ketiga, hal positifnya adalah membentuk kelompok belajar tadi ya, siswa dilibatkan di dalam kelompok belajar agar tumbuh kompetensi sosial tadi ya Bu ya. Kemudian yang keempat adalah apa tadi? Oh ya, yang pada waktu awal sebelum masuk di materi inti itu Bu Yun mencoba mengaitkan menguji pengetahuan awalnya siswa itu sejauh mana tentang pemahamannya ya, penjumlahan pada bilangan data itu dengan permasalahan yang mungkin cerita atau tanya jawab tentang masalah sehari-harinya gitu. Baik, itu hal positifnya tadi ya Bu ya. Oke. Nah, dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi Bu, ada hambatan, kemudian hal positif tadi terus penilaian harus perform itu. Nah, sampai saat ini mungkin perasaannya Bu Yun apakah sudah puas dengan yang sudah dilakukan tadi? Gimana kira-kira? Ya, jujur saja belum Pak, belum puas ya, karena itu tadi yang pertama mungkin saya masih ada peningkatan sedikit tadi ya poinnya. Tadinya di level 6, sekarang masih di level 7. Itu saya juga sadar karena mungkin ada beberapa komponen yang belum tersampaikan kepada siswa. Maka dari itu saya akan terus belajar mengembangkan apa kira-kira nanti yang mungkin membuat anak-anak merasa lebih termotivasi untuk pemahaman lebih kuat lagi. Mungkin nanti dengan game-game yang berkaitan dengan materi tadi. Berarti kalau tanya perasaan atau mungkin belum puas tidak ya belum puas gitu, meskipun tadi sudah ada progres ya sedikit gitu. Tapi harapannya adalah Bu Yun ingin mencapai pada maksimal ya, skala maksimal 10, dan itu butuh proses yang lebih lanjut dengan selalu belajar. Baik Bu Yun, selanjutnya di sini saya sudah memiliki catatan beberapa catatan dari hasil observasi saya terhadap proses belajar yang Ibu Yuyun laksanakan sebelumnya, dan nanti bila mana catatan saya ini menurut Bu Yuyun itu tidak sesuai Bu Yuyun boleh menyangga atau bisa konfirmasi gitu. Nah, saya akan coba menyampaikan hasil catatan atas observasi yang sudah saya amati dari kegiatan sebelumnya. Nah, secara pertama di sini kaitannya dengan pengembangan tadi ya Bu ya, tentunya itu yang menjadi catatan saya itu ada kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial. Nah, di catatan yang sudah saya tuliskan di sini Bu, setelah saya mengamati ya dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu kaitannya dengan kompetensi pedagogik, di mana di dalam kompetensi itu adalah bagaimana seorang guru dapat melaksanakan atau mengimplementasikan rencana pembelajaran yang kita itu susun sebelumnya, kan pasti membuat rencana belajar kemarin itu. Nah, itu menurut saya dari awal hingga akhir sudah terlaksana dengan baik ya. Misalkan saja di sini catatan saya itu Bu Yuyun pada saat pembelajaran dimulai itu juga diawali dengan menyampaikan sebuah salam ya dan doa, itu sudah dilakukan. Kemudian menanyakan kabar masing-masing siswa itu juga sudah dilaksanakan atau sudah terlihat di dalam proses belajar itu. Kemudian lagi melakukan persepsi dengan mengajak bernyanyi siswa. Nah, dalam hal ini adalah tadi untuk menumbuhkan motivasi ya, motivasi belajar itu juga sudah terlihat, sudah dilaksanakan. Kemudian setelah itu Bu Yun juga mencoba mengaitkan pemahaman awal siswa tadi atau materi yang akan dipelajari dengan konteks permasalahan sehari-hari juga sudah terlaksana. Kemudian lagi selanjutnya adalah mengkomunikasikan tujuan belajar. Nah, ini juga penting ya, tujuan belajar itu harus diketahui siswa
karena mereka harus tahu tujuan apa yang harus mereka lakukan saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Itu juga sudah terlaksana. Kemudian lagi menyampaikan materi belajar, ya, kemudian mengkondisikan, memfasilitasi siswa dalam kelompok belajar, sampai pada mengkomunikasikan materi belajar itu dan ditutup dengan salam dan doa penutup. Semua rangkaian tahapan di dalam proses RPP yang sudah dibuat, saya rasa sudah visualnya nampak di dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan kompetensi sosial yang sudah menjadi kesepakatan ya sebelumnya bahwa Buyun akan mengembangkan kompetensi sosial itu. Berdasarkan catatan saya, Buyun sudah sangat komunikatif ya, komunikatif kepada siswa selama proses belajar berlangsung. Nah, hal ini terlihat saat siswa itu merespon setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yuyun, baik dari tahap pendahuluan, inti sampai pada tahap penutup. Siswa sudah terlibat secara aktif dalam proses itu ya. Kemudian Bu Yun juga sudah menggunakan berbagai media itu ya, media untuk membantu mereka dalam belajar. Nah, tentunya Bu Yun dari catatan tadi ada beberapa hal atau yang menjadi catatan saya khususnya yang harus menjadi nanti catatan Bu Yun juga ke depannya. Itu yang pertama adalah identifikasi ya terhadap kebutuhan belajar siswa itu perlu dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung ya, sebagai dasar dalam mendesain pembelajaran menggunakan strategi. Menurut Bu Yun kemarin kan yang mau dicoba dilakukan berdiferensiasi gitu, tetapi di catatan saya ini belum muncul itu Bu, identifikasi terhadap kebutuhan belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan implementasi atas strategi pembelajaran belum nampak dari kegiatan belajar sebelumnya, yaitu di diferensiasi tadi, karena di kompetensi pedagogi itu kemarin aspek yang akan dikembangkan adalah menerapkan strategi berdiferensiasi itu, tetapi pada saat proses pembelajaran itu kemarin belum terlihat. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat Bu Yuyun meminta siswa menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas ya, itu saya melihat ada pengkondisian yang belum maksimal gitu. Pada saat perwakilan kelompok menuliskan hasil kerjanya di depan, anggota yang lain itu ada yang gaduh gitu ya, gaduh sendiri, ada yang ngobrol sendiri. Nah, itu dari catatan saya, temuan saya dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, dari catatan-catatan tadi yang sudah saya jabarkan itu, ya, mungkin menurut Bu Yuyun bagaimana? Nah, saya meminta konfirmasi ini ya Bu, apakah catatan saya tadi sesuai dengan apa yang Bu Yuyun katakan, atau mungkin ada sanggahan ya, atau itu tidak sesuai Pak dengan saya kemarin, nah gitu, boleh ditanggapi begitu gitu. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Rizky. Ya, saya menyadari untuk identifikasi kebutuhan siswa tadi mungkin belum ya Pak ya, belum nampak ya. Terus yang kedua, untuk penyampaian hasil kelompok tadi yang masih di depan menuliskan hasilnya, ya mungkin kurang maksimal karena jelas yang belakang mungkin bermain sendiri tadi ya, yang ada yang di depan. Ya Pak, maaf ya, terima kasih masukannya. Terus untuk yang strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya menurut saya tadi mungkin pemahaman saya dengan saya menghadirkan media belajar yang konkret, yang berbeda-beda tadi ya, ada menggunakan kapur, ada yang menggunakan kerikil atau batu, itu tadi menurut pemahaman saya sudah berdiferensi gitu, ternyata kurang ya. Ya, terima kasih Pak masukannya. Jadi itu tadi ya, jadi bisa dikonfirmasi ya Bu Yun, menyadari dari catatan itu memang belum nampak ya dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Ada tiga, yang pertama tadi adalah kaitannya identifikasi kebutuhan itu juga belum dilakukan. Yang kedua adalah strategi diferensiasi menurut Bu Yun sudah ya dengan
adanya media tadi yang berbeda dari kelompok satu dengan kelompok yang lain, pemahaman itu adalah sudah berdiferensiasi, okay? Ternyata setelah meninjau kembali, ternyata belum gitu, okay? Nah, kemudian yang ketiga adalah pengkondisian siswa dalam Penyampaian. hasil kerjasama itu tadi. Nah, semoga itu nanti catatan itu menjadi bahan refleksi dari Bu Yuyun ke depannya gitu. Nah, selanjutnya Bu Yuyun kaitannya dengan rangkaian supervisi akademik di tahap pasca ini. Tadi beberapa catatan sudah saya sampaikan secara detail ke jenengan. Nah, sekarang ke depannya dari hasil catatan tadi kira-kira apa yang akan Ibu Yuyun lakukan untuk merubah pertemuan selanjutnya yang mau dikembangkan atau mungkin dirubah apa gitu? Iya Pak Rizky, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan berusaha lebih baik lagi ya dalam hal menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, mulai dari sehingga segala potensi yang ada pada diri siswa nanti bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi itu ya. Jadi dalam rangka memenuhi atau mencapai skala yang lebih baik lagi, skala 8 atau 9 tadi, yang ingin Ibu lakukan atau kedepannya adalah menentukan strategi belajar yang lebih tepat lagi ya Bu, supaya potensi dari diri anak itu bisa berkembang dengan baik gitu. Ini saya doakan semoga itu nanti bisa segera terlaksana gitu di pembelajaran selanjutnya dalam rangka memenuhi tadi pencapaian atau perform ya dari skala 7 ingin naik lagi menjadi 8 gitu ya. Nah Bu Yun, dari rangkaian kita di proses hari ini mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Bu, kaitannya dengan ini adalah apa saja yang Ibu peroleh dari proses ini, mulai dari awal pra-observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi, dan sekarang di tahap terakhir ini adalah pasca observasi. Nah, yang Ibu peroleh apa dari proses ini? Yang saya peroleh dari kegiatan ini tadi Pak, yang pertama saya mendapatkan hasil yang otentik yang terkait dengan tingkat kompetensi pengajaran saya di kelas ya, sehingga kemampuan pedagogik saya dan kemampuan sosial saya itu bisa terarah lagi, bisa berkembang lagi. Yang kedua, saya mendapatkan umpan balik yang positif yang bermanfaat dalam upaya pengembangan kompetensi pengajaran saya ke depannya nanti. Sudah itu aja Bu? Ya mungkin itu dua hal itu ya Bu ya, yang menurut Bu Yun yang sudah diperoleh dari rangkaian proses supervisi dari tahap pra, observasi sampai pada tahap pasca ini Jadi ada 2 poin. Yang pertama tadi adalah Bu Yuyun memperoleh informasi yang otentik ya secara langsung kaitannya dengan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial tadi ya Bu, melalui proses supervisi ini. Kemudian yang kedua adalah mendapat umpan balik ya dari apa yang sudah dilakukan. Bu Yuyun juga memperoleh umpan balik positif di mana umpan balik itu dalam rangka untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjutnya gitu ke depan berdasarkan catatan-catatan atau tadi masukan yang sudah disampaikan gitu ya. Nanti terakhir Bu, sedikit dari tahapan ini. Nah, rencana tidak lanjut Ibu ke depan itu seperti apa? Rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya nanti berkaitan dengan usaha untuk memperbaiki tadi Pak. Saya akan memperbaiki kegiatan yang sudah saya lakukan agar terlaksana dengan maksimal. Yang kedua, ke depan saya akan mendesain pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, sehingga proses pembelajaran lebih berpihak kepada siswa. Jadi juga bisa ada 2 hal ya yang dilakukan tindak lanjutnya adalah
memperbaiki ya beberapa tadi kekurangan mungkin ya, yang belum terpenuhi di tahap pembelajaran itu. Yang kedua adalah mendesain pembelajaran yang lebih baik kepada lagi. murid. Ada dua hal itu ya Bu ya, rekan-rekan. Oke. Terima kasih Bu Yuyun atas partisipasinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas tadi pembelajaran ya, proses kita dari awal, dari pra observasi, kemudian tahap observasi, dan yang terakhir ditutup dari tahap pasca observasi ini. Dan saya sudah memperoleh informasi-informasi dari jenengan kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu ya Bu Yuyun, kurang lebihnya dari proses kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dan masukan-masukan positif tadi bisa membuat kedepannya Bu Yuyun dalam menerapkan pembelajaran itu peningkatan tadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Yuyun atas kehadirannya dan terbukaannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila mana ada salah kata maupun sikap selama Sama-sama. proses Saya juga minta supervisi akademik maaf. ini. Terima kasih juga, Ya, Pak. kami ucapkan terima kasih Pak PP Terima kasih, Pak sudah PP. berkenan hadir untuk mendampingi kami dalam rangka melakukan supervisi akademik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu ya. Makasih Pak, makasih Pak Rizky. Mudah-mudahan dari pengalaman yang luar biasa. Amin.